Di video kemarin yang saya bagikan tentang cara pemijahan indukan lele, ada beberapa sahabat yang berkomentar bahwasanya pemijahan indukan lele 1:1 itu mantap hasilnya. Tapi bukan berarti pemijahan massal itu jelek ya. Nah, di video kali ini saya coba menjelaskan perbedaan serta plus minusnya cara pemijahan indukan lele 1:1 dan pemijahan lele secara massal. Namun sebelumnya saya akan mengingatkan dulu pemijahan indukan lele 1:1 itu 1 induk lele jantan, 1 induk lele betina dalam 1 kolam. Sementara pemijahan indukan lele 1:2 itu atau 2:3 itu adalah pemijahan induk lele secara massal. 1 induk lele jantan, 2 induk lele betina, atau 2 induk lele jantan, 3 induk lele betina. Mohon diingat, pilihan terbaik ada di tangan kalian. Saya tidak merekomendasikan salah satu. Silahkan kalian yang memilih. Dengan sepenuh rasa hormat kepada para senior di budidaya ikan lele, jika Anda sudah merasa nyaman dengan memilih pemijahan indukan lele secara massal dan menghasilkan, jangan tersinggung. Di sini saya hanya menjelaskan seadanya sesuai dengan pengalaman saya dalam pemijahan indukan lele. Yang pertama, pemijahan indukan lele 1:1 itu pemijahan yang lebih mengutamakan kualitas. Sebab dalam pemijahan indukan lele 1:1 kita dituntut untuk benar-benar paham akan kematangan gonad indukan lele, baik jantan maupun betina. Jika tidak paham, maka pemijahan akan gagal dan harus mengulang kembali, serta mengganti kedua indukan dengan yang benar-benar matang gonad. Atau dalam berhasilnya pun hasilnya akan kurang maksimal sebab kedua indukan lele yang dipijahkan kurang matang gonad. Biasanya pembudidaya ikan lele yang melakukan teknik pemijahan indukan lele 1:1 akan paham betul akan ciri-ciri indukan lele yang matang gonad. Yang kedua, pemijahan indukan lele 1:2 atau 2:3 bahkan lebih daripada itu. Mohon maaf, sepengalaman saya itu pemijahan lele yang mengutamakan nafsu, ingin hasil lebih banyak, dan takut akan kegagalan yang diakibatkan oleh kurang matangnya gonad indukan lele atau karena faktor lainnya. Sistem atau cara ini masih mending kalau dilakukan oleh orang yang berpengalaman, memiliki jumlah kolam banyak, serta memiliki target pangsa pasar yang pasti. Akan tetapi, jika cara ini dilakukan oleh pemula, belum paham cara ngurus larva lele serta minim teknis, memiliki jumlah kolam sedikit, apalagi belum menemukan pangsa pasar yang jelas, rasa-rasanya akan jauh dari kata berhasil. Plus minus dari pemijahan indukan lele 1:1 dengan pemijahan lele 1:2 atau massal. Plus minus dari pemijahan indukan lele 1:1. Jika berhasil, berarti cara kita memilih indukan lele yang matang gonad sudah tepat. Mohon diingat-ingat ciri-ciri indukan lelenya. Tapi jika gagal, berarti kita belum paham akan ciri-ciri indukan lele yang matang gonad. Mohon diingat juga ciri-cirinya yang gagal itu seperti apa agar kalian lebih paham dan dijadikan pelajaran. Serta harus mengulang lagi dengan cara mengganti salah satu indukan atau mengganti kedua indukan dengan yang baru. Plus minus dari pemijahan indukan lele 1:2 atau lebih. Jika berhasil, mohon dicermati saat penetasan telur lele. Berapa persen penetasannya? Jika telur lele banyak yang menetas, berarti pembuahan sel telur sempurna. Artinya sel sperma induk lele jantan mencukupi untuk membuahi telur dari kedua induk lele betina. Tapi jika gagal, berarti entah sel sperma jantan yang tidak cukup ataukah telur lele betina yang masih muda. Dulu saya pernah memperhatikan pemijahan indukan lele 1:2. Jika induk lele betina yang satu sedang mengeluarkan telur, biasanya induk lele yang satunya lagi itu akan memakan telur yang dikeluarkan oleh induk lele betina yang sedang mengeluarkan telur tersebut. Begitupun sebaliknya nanti, apabila induk yang sudah mengeluarkan telur itu lapar bukan main, dan ketika induk lele yang lain mengeluarkan telur, dia akan memakannya kembali. Itu yang saya perhatikan dari pemijahan massal. Pemijahan induk lele secara massal misalnya 2:3, 2 jantan, 3 betina atau lebih, misalnya 4 jantan 5 betina, biasanya suka ada yang dikorbankan, terutama induk lele jantan apabila bersatu dalam satu kolam dalam keadaan air bening, biasanya akan berkelahi walaupun di situ ada induk lele betina. Sekali lagi untuk para senior yang sudah menikmati hasil pemijahan indukan lele secara massal, jangan tersinggung, silahkan lanjutkan. Untuk para pemula yang minim ilmu, minim jumlah kolam, dan pangsa pasar masih remang-remang, saran saya jangan dulu melakukan pemijahan indukan lele banyak-banyak, nanti yang repot kalian sendiri. Tidak sedikit orang yang mengeluh dengan permasalahan hasil pemijahan indukan lele. Larva lele mati akibat syaratnya tidak terpenuhi ataupun jumlah kolam serta
serta minimnya ilmu teknisnya. Untuk lebih jelasnya silahkan hadir saat live streaming nanti hari Rabu malam Kamis dan akan saya bahas lebih detail lagi.